nggak punya kerjaan, pengangguran. Ya pengangguran. Dia pergi ke tempatnya orang kaya yang punya perusahaan. Terus curhat, "Pak, saya ini menganggur. Kalau bisa dibantu kerja di sini jadi apalah gitu." Ini bukan berkeluh kesah, namanya cari pekerjaan. "Saya menganggur sudah 5 tahun, Pak, bisa ditolong." Itu namanya cari pekerjaan. Tapi kalau kamu keliling ke orang-orang dan ngomong, "Aku nganggur 5 tahun loh Kang, 5 tahun aku nganggur. Aku nganggur 5 tahun, aku nganggur 5 tahun, aku nganggur." Semua orang dilapori, "Saya nganggur 5 tahun, cari uang susah, saya nganggur 5 tahun. Itu kamu nggak cari kerjaan, namanya curhat. Nah curhat yang begini berarti keluh kesah. Datang tempatnya kiai, tempatnya ustadz, datang tempatnya ulama, ya, datang tempatnya guru, datang tempatnya habib, nangis. "Habib, saya nganggur 5 tahun. Wah, Habibnya jawab, "Baru 5 tahun, saya 20 tahun. Saya 20 tahun. Ya, jadi kalau datang tempatnya ulama, nggak usah lebay, ngomong saja, "Yai, Habib, Ustadz, saya udah 5 tahun nggak kerja, tolong doakan. Mudah-mudahan segera diberi pekerjaan." Itu namanya minta doa, bukan berkeluh kesah. Tahu bedanya ya? Nah, kenapa keluh kesah itu tercela? Ya, kenapa keluh kesah itu buruk? Kenapa keluh kesah itu tidak baik? Alhamdulillah, berkeluh kesah. Jadi keluh kesah itu muncul karena gak ridho sama Allah. Gak ridho sama Allah. Saya mau nanya, yang ngirim hujan siapa? Yang ngirim angin siapa? Yang ngirim panas siapa? Yang ngirim rezeki siapa? Yang nahan rezeki siapa? Jadi kalau ada orang mengeluhkan, "Panas kok kayak gini ya, panas kok seperti ini ya, aduh panas." Dia lagi protes pada siapa? Protes siapa dia? Kurang ajar enggak? Orang lagi nggak punya duit, susah. Terus dia cerita ke saya, "Aku orang duit, aku orang duit, golek duit kok angel, cari uang susah, saya nggak punya duit, cari uang susah," dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lah yang nahan rezekinya siapa? Allah. Berarti dia lagi protes, perbuatannya siapa yang dia protes? Allah. Kurang ajar atau enggak kurang ajar? Kurang ajar. Makanya pagi hari sama sore hari kan disuruh ngucap, "Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula." Disuruh ngucap seperti itu. Ridho sama Allah artinya perlakuan Allah apapun ridho, seneng gitu. Nah, nggak boleh keluh kesah karena itu alamat atau tanda tidak ridho, tanda tidak puas dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam sebuah syair, "In tardha bil maqsumi ishta muna'aman, fa in lam tardha bi ishta fi hazan." Jadi pernah kakek saya itu kakek ya, wafat umur 93 tahun. Kakek saya itu hidup di rumah kontrakan reot. Rumah kontrakan yang reot. Jelek rumahnya. Dan antara ruang tamu dan ruang dalam itu besarnya atau keseluruhan rumah itu besarnya dari tiang itu, tiang yang ada salonnya itu ya, sampai tembok ini. Itu memanjangnya, melebarnya sampai tembok sana itu. Kecil loh, ya kecil. Di bagian sana ada dapur, ada kamar mandi, ada ruang tamu, ada ruang untuk keluarga, ada kamar. Pembagian ruangnya ada. Tapi pembagiannya pakai apa? Pakai kain. Iya, pakai tirai. 93 tahun sudah nggak kerja. Anak-anaknya semua miskin. Anak-anaknya semua miskin, termasuk almarhum ayah saya. Pas-pasan. Semuanya miskin. Nggak pernah minta sama orang. Tapi orang datang ke kakek saya itu banyak. Datang itu ya, minta nasihat dan lain sebagainya. Dan kebanyakan yang datang orang miskin. Ya orang susah.
Kalau sekarang kan banyak orang datang ke orang soleh atau orang yang punya ilmu, yang datang orang-orang kaya yang bermasalah, atau orang yang lagi pengen menjabat sesuatu datang. Tapi ini enggak, orang susah, orang miskin datang ke kakek saya. Artinya datang enggak bawa apa-apa, pulang juga enggak ninggali apa-apa. Beda dengan santri kan, kalau santri ke tempatnya kiai kan datang kadang bawa tempe, bawa telo, kadang begitu kan, masih ada yang dibawa. Ini sama sekali tidak bawa apa-apa. Nah terus lihat kondisi kakek saya, tamunya ini jadi heran. Ini Habib rumahnya reot, gak kerja, sudah umur 93 tahun wafat, waktu umur 90 tahun gak kerja, sudah tua renta, gak pikun. Tamunya nanya atau akhirnya, Beb, gimana keadaan Habib? Jadi tadinya mau ngeluh, gak sido gitu ya. Kenapa? Sing tak tekoni luweh melarat iki. Yang saya datangi lebih susah. Maka nanya sama kakek saya almarhum, Beb, bagaimana kondisimu? Kakek saya jawabannya dengan senyum, karena ya senyum, gak pernah ruwet tuh, senyum santai tenang gitu. Jadi heran tamunya ini. Ngutip syair yang saya bacakan tadi, intardo bil maqsumi ishta muna'aman fa in lam takun tardo bih ishta fi hazan. Kalau kamu ridho dengan apa yang dibagikan Allah, kamu hidup dalam penuh kenikmatan. Kalau kamu tidak ridho dengan apa yang dibagikan Allah, kamu akan hidup dalam kesedihan.